Hai, saya Budi, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Inggris. Video ini akan berisi tentang pengalaman saya terkena penyakit ginjal yang disebabkan radisis IgA nephropathy atau disebut juga IgAN. IgAN. Selain itu juga dikenal sebagai Buerger's disease. Penyakit ini adalah sejenis autoimun yang menyebabkan inflamasi pada ginjal. Saat ini, tidak ada penyembuhan untuk penyakit ini. Penyebab dari IgN sendiri saat ini belum diketemukan. Jadi, IgN itu adalah respon dari imun di dalam tubuh manusia terhadap iritasi yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya virus. Begitu virus masuk ke dalam tubuh, tubuh akan mengeluarkan imunoglobulin A atau IgA. IgA ini adalah protein yang membantu melawan infeksi di dalam badan kita. IgA nephropathy itu terjadi ketika protein IgA menumpuk di dalam filter ginjal sehingga menyebabkan kebocoran di dalam ginjal yang bisa dilihat dari adanya proteinuria atau kebocoran protein dan juga kebocoran kencing darah atau hematuria, sehingga hal ini sering disebut sebagai ginjal bocor. Kebocoran ini terjadi dalam suatu jangka waktu, tapi pada akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Gejala yang paling utama dari IgA ini adalah kencing darah atau yang disebut juga hematuria dan juga kebocoran proteinuria. Jadi kalau misalnya ada darah di urin, sebaiknya segera periksa ke dokter untuk dicari penyebabnya. Hematuria sendiri bisa disebabkan oleh hal lain selain IgN, misalnya seperti kencing batu atau ada batu ginjal. Selain juga bisa juga disebabkan oleh infeksi kandung kemih. Jadi kalau untuk memastikan apakah ada penyakit IgN atau tidak, ya sebaiknya tetap segera ke dokter. Untuk mendiagnosa penyakit ini dilakukan melalui tes darah, juga tes urin, lalu dihitung nilai eGFR-nya, yaitu nilai fungsi ginjal. Jadi eGFR ini adalah estimasi bagaimana fungsi ginjal kita. Dan selain itu juga bisa diperlukan biopsi untuk mencek protein yang ada dari biopsi ginjal. Seperti saya sebutkan tadi, penyakit ini tidak ada penyembuhannya. Jadi penyakit ini hanya bisa ditreatment untuk memperlambat progressionnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga agar progressionnya lebih lambat, yaitu menjaga tekanan darah dengan obat-obatan tekanan darah, obat-obat darah tinggi, juga dengan steroid, juga dengan obat penekan imun atau disebut juga imunosupresan medicine. Selain itu juga kita harus menjaga pola makan dengan mengurangi makanan yang banyak mengandung garam. Progresi IgN ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang bisa dalam jangka waktu lama eGFR tetap stabil. Ada juga yang bisa dalam waktu cepat langsung ngedrop. Tapi pada akhirnya yaitu terjadilah kegagalan ginjal. Kalau sudah sampai gagal ginjal, terpaksa dilakukan cuci darah atau dengan alternatif lain
melalui transplantasi ginjal. Untuk saya sendiri, saya terkena AJN sekitar 2020. Sebelum didiagnosa sebagai AJN, sekitar Desember 2019, saya terkena hematuria, yaitu kencing darah, di Desember 2019. Karena saya di Inggris, saya pergi ke urgent care untuk mencek hematuria tersebut. Lalu dilakukan tes urin. Dari urgent care, lalu direferensikan ke urologis, yaitu ke bagian kandung kemih. Di departemen urologis ini dilakukan lagi banyak tes untuk mencari kenapa terjadi hematuria tersebut. Lalu dilakukan X-ray, CT scan, saya juga dilakukan CT scan 2 kali waktu itu. CT scan yang pertama dengan yang normal, CT scan kedua menggunakan kontras. Selain itu juga dilakukan sistoskopi untuk melihat inflamasinya. Dari tes-tes yang dilakukan oleh urologis itu, lalu disimpulkan ternyata hanya ada inflamasi. Lalu saya diberikan sejenis antibiotik. Sesudah itu akan dicek kembali. Sesudah 6 bulan dari urologis, saya diminta kembali untuk melakukan tes darah. Nah, ketika tes darah itu, saya ditelepon kembali oleh GP karena dia bilang ada something wrong di darah saya. Jadi akhirnya GP untuk menanyakan kembali, meminta saya kembali untuk melakukan tes darah. Itu dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya sesudah dilakukan tes darah 3 kali itu, GP atau general practitioner atau dokter mereferensikan saya ke bagian renal di rumah sakit, yaitu spesialis ginjal. Di renal unit ini dilakukan lagi full blood test, juga dilakukan lagi X-ray dan USG untuk mengecek apakah ada penyumbatan di ginjal. Tapi hasilnya masih tidak diketemukan. Lalu dari nephrologis, yaitu ahli ginjal, diminta untuk melakukan biopsi ginjal. Itu sekitar bulan Juni 2020. Dari hasil biopsi itu diketahui lah bahwa saya terkena penyakit ginjal IgAN. Saat itu GFR saya sekitar 30-an, yaitu kidney disease stage 3B. Jadi sekitar 2 tahun lebih saya terkena penyakit ini. Dan sekarang di November 2022 ini, fungsi ginjal saya sudah mencapai stage 5. eGFR terakhir sekitar 8. Saat ini saya sedang menunggu operasi untuk peritoneal dialisis, yaitu operasi memasukkan kateter ke dalam perut. Peritoneal dialisis ini adalah salah satu metode cuci darah menggunakan cairan yang ditaruh di dalam rongga perut menggunakan kateter. Jadi ini agak berbeda dengan yang cuci darah yang seperti yang kita tahu biasanya melalui nadi atau disebut hemodialisis. Untuk peritoneal dialisis ini saya bisa lakukan di rumah. Jadi saya tidak mesti ke rumah sakit nantinya. Selain itu, kondisi saya saat ini saya juga sudah diaktifkan di dalam transplant list,
yaitu daftar pasien yang menunggu donor ginjal. Banyak hal yang kalau saya mesti ceritakan semuanya dalam satu video sangat panjang. Jadi nanti akan saya coba pecah lagi beberapa video kecil untuk penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa akan saya jelaskan pada teman-teman sekalian. Juga jika ada yang mau bertanya silakan masukkan di komen. Saat ini saya mohon doanya agar operasi peritoneal dialisis saya akan berjalan lancar. Juga saya mohon doanya agar saya bisa mendapatkan donor ginjal. Terima kasih.